Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sentosa kepada siapa saja, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang menonton channel Pangeran Cahaya ini. Maka hadirin semuliakan, bagaimana banyaknya di antara manusia-manusia yang ingin kembali kepada fitrahnya masing-masing. Begitu banyaknya manusia yang ingin mencari jalan untuk kembali, jalan untuk pulang, jalan untuk kembali kepada Maha Suci. Maka sebelum mengetahui jalan untuk kembali ke Maha Suci, sebenarnya banyak metode-metode yang ada. Banyak juga daripada pemahaman-pemahaman mursyid-mursyid rohania atau guru-guru walian mursyidah, yang dimana mereka tunjuk ajar kalian, tunjuk ajar kita-kita semua, itu berbeda-beda paham. Tentu berbeda-beda metode, berbeda-beda paham, tapi satu jalannya. Tak perlu lagi kita saling menyalahkan, tak perlu lagi kita saling berdebat, tak perlu lagi kita saling benar membenarkan. Tidak, belum masanya. Belum masanya kita untuk bersatu kembali. Ada suatu masa kita akan bersatu lagi. Bersatu, kita teguh, bercerai kita berantakan. Itu semboyan kita di Nusantara terutama. Maka hadirin semuliakan, bagaimana metode kali ini? Sebenarnya sering ya kita buka dengan metode seperti ilmu-ilmu rakam begini. Maka ilmu rakam ini untuk memudahkan paham saja, bukan setelah paham kemudian ma'rifat. Bukan, itu masih dalam paham akal pikiran kita. Kenapa? Karena ilmu ma'rifatullah, ilmu kembali kepada Allah, ilmu pengenalan kepada Allah, itu bukan hanya di otakmu, bukan hanya di otak saya, tapi di mana masuk ke dalam zauk, rasa, masuk ke dalam kesadaran, dijalani, dinikmati, dipakai keselamatan itu, bukan hanya di teori. Lalu dengan kepahaman ini harus ada kepahaman beginian. Kenapa? Karena kalau praktek saja 100% praktek, apa 90%, 95% praktek, ilmu 5%, nihil juga bos. Karena kenapa? Kita ketahui perjalanan kita begitu. Dikasih metode praktek langsung, tapi tidak ada keilmuan, tidak ada teori. Sehingga apa? Kosong, blas. Tidak tahu mau kemana, tidak tahu siapa yang dituju, yang mana zat yang dituju, melalui apa, dengan alat apa, dengan cara bagaimana, duduknya bagaimana. Itu kan perlu ilmu. Oke, untuk yang sudah paham di dalam keilmuan, carilah ulama-ulama atau orang-orang yang alim, orang-orang yang mengetahui di bidangnya. Kalau kalian, kita mau belajar ilmu syariat, cari ilmu-ilmu ulama-ulama yang ahli syariat. Ulama fikih, hukum-hukum, syariat-syariat, sahnya, wajibnya, makruhnya, sunnahnya. Cari yang bidangnya itu alim di bidangnya itu. Kalau mau belajar tajwid, cari yang alim dalam bidang tajwid. Kalau mau belajar qiraah, cari orang-orang yang alim dalam bidang qiraah syab'ah, qiraah asyarokah. Kalau mau pakar di dalam ilmu thariqah, cari orang-orang yang alim, ulama-ulama ahli thariqah. Kalau di ilmu ulama ahli akidah, mau belajar akidah, cari orang-orang yang paham betul-betul, alim dia dalam bidang ilmu akidah. Begitupun dengan ilmu ma'rifat. Ada walian mursyidah yang menguasai dari semua keilmuan itu ada. Ada juga salah satunya, ada juga dua, ada juga satu pahamnya. Macam-macam. Nah, terus yang mana yang kita ikuti? Perhatikan dulu, kita mengaku tidak pengikut Rasulullah. Kalau mengaku pengikut Rasulullah, yang mulia baginda Rasulullah SAW, ikuti zahir batin. Apa tuh zahir batin tuh apa? Jasmani rohani.
Jasmani ikut yang mulia baginda Rasulullah, ruhani ikut yang mulia baginda Rasulullah. Jasmani kita bagaimana taat dengan Rasulullah. Hakikatnya ruhani kita taat dengan Rasulullah. Melalui Rasulullah itulah wasilah yang terbaik. Tidak ada jalan kecuali wasilah kepada Rasulullah. Rasulullah yang dimaksud adalah Nur Muhammad secara hakikat, tetapi secara syariat adalah baginda yang mulia baginda Rasulullah SAW. Nah, Nur Muhammad tiada lain juga daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tiada lain juga daripada Nur Muhammad. Jangan dibeda-bedakan. Memang dalam kaedah syariat beda, lain, tapi tiada lain, bos. Hakikat dia juga, tapi ini tidak diucapkan. Nah, kenapa? Karena yang dikandung oleh Nabi Muhammad SAW bin Sayyid bin Abdullah, Nur Muhammadnya ini yang paling inti dari segala inti. Nah, seperti itulah. Jadi ketika memang kita mengaku pengikut Rasulullah SAW, nah, ini kita tidak kemana-mana. Saya tegaskan, berbeda pendapat, berbeda paham bukan berarti saling menyalahkan. Kepercayaanku kepercayaanmu, oke? Keyakinanku keyakinanmu. Tidak perlu lagi kita ke kanan ke kiri, pakai kacamata sudah yakini jalan kita masing-masing. Ini untuk bagi pengikut Rasulullah yang mengaku pengikut Rasulullah. Camkan rukun iman, rukun Islam itu perlu dikuasai. Kenapa? Karena banyaknya pelaku-pelaku. Nah, bukan kita menyalahkan atau bagaimana, bukan kita yang menyesatkan, bukan. Tapi banyaknya yang menyimpang daripada ajaran Rasulullah, keluar daripada rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Syahadatnya dia ganti-ganti. Bahkan ada yang mengaku Nabi, ada yang mengaku Rasul, ada yang mengaku Tuhan. Ada sekarang Pak, banyak. Ada yang mengaku beginilah, begitulah. Ini rukun iman. Yang keenam, yang enam ini rukun Islam, yang lima ini dipegang saudara-saudara. Kalau tidak kita tenggelam. Tidak, kita tenggelam. Nah, sebagaimana rukun iman, rukun Islam ini dengan rukun ini adalah rukun agama, rukun ad-din. Jadi Islam itu bukan agama, tapi salah satu bagian daripada agama, ad-din. Ad-din itu apa? Agama itu punya rukun 4. Apa? Islam, Islam, iman, ihsan, ma'rifat. Atau bisa iman, Islam, ihsan, ma'rifat. Islam, iman, ihsan, ma'rifat. Iman. Apa iman? Keyakinan yang betul kepada Allah Ta'ala. Nah, rukun iman ada berapa? 6. Keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada utusan-utusan Allah, malaikat-malaikat Allah, sampai keyakinan kepada qada dan qadar. Kemudian rukun Islam. Apa Islam? Membicarakan tentang melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, tentunya dengan tajallinya kemana? Kenampakannya kemana? Ke syariat. Yang mana? Batang tubuh. Kalau iman tadi hakikat. Kalau ihsan itu di tasawuf. Beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Allah. Beribadahlah engkau dengan melihat Allah. Kalau engkau tidak dapat melihat Allah, maka Allah akan melihatmu. Allah melihatmu. Itu ihsan. Tasawuf, tarekat. Nah, ma'rifat nih. Jadi rukun agama ada 4. Nah, sekarang umat Islam, hanya Islam saja yang diambil ini. Nah, menaati perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi hanya ini, batang tubuh. Jadi makanya syariat dengan hakikat tetap dipegang. Hakikat dengan syariat tetap dipegang. Ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya, ilmu akidahnya, ilmu ma'rifatnya, keempat-empatnya tetap dipegang. Kalau keluar daripada ini tidak sempurna, sebagaimana kita akan hadirkan daripada kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali lagi, saudara-saudara, menurut hadis qudsi, apa dia kata? Hadis qudsi ini apa? Hadis qudsi itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa melalui Jibril, tanpa melalui malaikat Jibril, itu langsung kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW. Firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Ini dijamin kesohihannya. Tidak ada istilah itu hadis qudsi itu doib kah, hasan kah, gorib kah, maudhu kah, tidak ada. Tidak ada. Itu sohi mutawatir man'awi.
Itu hadis qudsi, firman Allah yang maha suci, langsung kepada Rasulullah, tidak melalui malaikat Jibril. Nah, apa kata di hadis qudsi? Jangan kau sembah zatku, kata Allah. Jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah asmaku, jangan kau sembah af'alku, tapi sembahlah aku. Ini aku. Aku ni apa? Aku ni apa? Ini saya belajarkan diri sendiri ya. Tidak marah-marah, tidak apa, ndak. Ini ndak marah. Sedikit je. Ini aku tuh Rabbul Izzati gitu. Rabbul Izzati. Apa? Rabbul Izzati, Tuhannya zat. Tuhannya zat. Rabbul Izzati. Nah, aku ini. Nah, aku ini dengan tajallinya itu berupa nur atau rahasia dirinya. Alif, lam, ha. Ini contoh-contoh ilmu rakam. Nah, apa ini alif? Apa ini alif? Nah, ini zat. Zat semata-mata. Zat semata-mata. Itu alif. Simbolnya. Apa itu lam awal? Itu adalah zat sifat. Zat sifat atau yakni Ahmad. Nah, yang mana yang bernama Allah ini? Nah, ini yang bernama Allah. Allah itu ismu zat, nama kebesaran, nama daripada zat Allah, alif. Oke. Kemudian lam akhir itu adalah asma. Asma. Kemudian ha itu adalah af'al. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah hanya alif saja. Jadi aku itu yang dirinya Allah yang sebenarnya yaitu aku itu bukan hanya alif saja. Aku ini aku Rabbul Izzati bukan hanya alif saja. Bukan hanya lam awal saja, bukan hanya lam akhir saja, bukan hanya ha saja. Jadi aku itu bukan hanya salah satu dari keempat bagian ini. Tapi aku ini nah meliputi segala sesuatu. Jadi Rabbul Izzati mentajalikan dirinya zat maha ruang, mentajalikan lagi dirinya menjadi Nur Ahmad atau zat sifat, kemudian mentajalikan lagi dirinya menjadi asma, api, angin, air, tanah, kemudian geraknya daripada alam semesta itu af'al. Jadi aku Rabbul Izzati itu adalah Tuhannya zat, kemudian zat semata-mata. Inilah yang dikatakan janganlah engkau mengatakan Tuhan itu tiga, Tuhan itu banyak, tapi Tuhan itu adalah Esa. Katakan, hai Muhammad, aku tuh Ahad, Esa, tunggal setunggal-tunggalnya, bukan tiga, bukan salah satu di antara mereka, bukan salah satu antaranya. Maka ini alif ini disimbolkan dengan Rabbin Nas, kemudian lam awal itu Malikin Nas, kemudian lam akhir itu Ilahin Nas, ilah. Jadi ilah, malik, Rob, malik, ilah. Ini Rabbul Izzati. Rabbul Izzati. Nah, ini. Jadi Allah Ta'ala, aku kata Allah, bukan salah satu di antaranya. Bukan hanya Allah, aku itu diri aku yang sebenarnya, yang Tuhan itu bukan hanya Allah saja, bukan hanya alif saja, bukan. Aku tuh bukan hanya alif dengan ha saja atau bukan. Aku tuh bukan hanya lam awal dengan lam akhir saja, lam lala, bukan. Aku tuh bukan hanya ha saja, bukan. Aku tuh ya alif lam ha itu zat, sifat, asma, af'al. Itu aku. Sembah aku. Nah, aku tuh meliputi segala sesuatu. Nah, maka perhentian seorang salik untuk kembali kepada Allah, seorang salik itu perhentiannya sampai sini, bos. Sampai zat. Sampai sini saja, tauhiduz zat. Tidak bisa naik di atas. Setelah sampai di sini disuruh diam sediam-diamnya. Diam sediam-diamnya, yakini bahwa di atas zat semata-mata ini, di balik zat semata-mata ada Tuhannya zat.
kemudian diam, matilah di situ. Jangan banyak bicara. Inilah yang dimaksud diam adalah emas. Bukan diam-diam mau berak. Diam adalah emas. Maka ini tadi, aku bukan dari salah satu dari ini, tapi meliputinya segala sesuatu. Kalau kita hilangkan ini, bayangan, memang ini bayangan alam semesta ini juga. Kalau kita hilangkan ini, terus yang ini dua ini dari mana? Zatnya ini dari mana? Nah, alam semesta itu zatnya dari mana? Kalau bukan dari zat mutlak, maha ruang. Kemudian bertajalli menjadi zat sifat. Zat sifat ini memadat. Nah, menjadilah api, angin, air, tanah. Kemudian menjadi alam semesta gerak. Dari mana itu? Cuma jangan katakan bahwa Allah itu ya alam semesta. Bodoh namanya. Jangan katakan Allah itu 4 unsur. Salah. Jangan katakan Allah itu Muhammad, Nur Muhammad. Salah. Jadi Allah itu nama kebesaran daripada zat semata-mata, yaitu Allah. Cuma jangan kau sembah ini. Jangan kau sembah alif saja. Jangan kau sembah maha ruang saja. Kalau kau hanya sembah maha ruang, kau sembah yang kosong semata-mata itu, yang tidak pernah tidak ada. Terus siapa ini? Lam awal, lam akhir, ha ini siapa? Kemudian Rabbul Izzati siapa? Yang aku itu siapa? Jadi jangan memisahkannya. Jangan ceraikan zat dengan sifat. Jangan juga hanya sifat saja berhentinya, teruskan ke zat. Jadi makanya di dalam Al-Quran dikatakan, innal ladzina qalu, innal ladzina, orang-orang yang mengatakan qalu Rabbunallah, Rabbku ini Rabb, Rabbku adalah Allah, Rabbunallah, summa istaqamu, kemudian dia beristiqomah konsisten. Summa istaqamu alla takhafu wa la tahzanu. Allah Ta'ala mengatakan jangan kau takut, jangan bersedih. Wa absiru bil jannah, maka ditunjukkan surga di dunia. Surga apa? Ma'rifat. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itulah tempat kembali yang baik. Maka seseorang yang tidak melihat daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka mustahil ketika dia nanti ajalnya putus untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mustahil. Karena kenapa? Barang siapa buta matanya di dunia, maka dia akan buta matanya di akhirat. Tidak melihat Allah. Maka hadirin semuliakan, bagaimana ini dipahami betul-betul, bukan hanya dipahami, tapi dipakai. Jadikanlah Allah dengan Rasulullah kelihatan dua, ya kan? Tapi ini bagaikan zat dengan sifat. Zat tu Allah, sifat tu Rasulullah. Zat dan sifat itu satu wujudnya, satu rasanya, satunya, senyawa, sewujud, serasa, sekata, seia, sehidup, semati. Bukan mati, sehidup, senyawa. Itu zat dengan sifat. Tidak bisa pisah, tidak bisa dikatakan oh sifat itu tidak ada. Tidak bisa. Sifat itu kelakuan zat. Sifat itu Rasulullah atau Nur Muhammad itu kelakuan zat. Muhammad, Nur Muhammad itu adalah nama kebesaran daripada Allah. Makanya ini tadi alif lam lam ha ini, alif apa? Muhammad awal. Apalagi lam awal apa? Muhammad akhir. Lam akhir apa? Muhammad zohir. Apalagi ha? Muhammad batin. Kebalik, Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad batin, Muhammad zohir. Jadi alif itu Muhammad awal, lam awal itu Muhammad akhir, lam akhir itu Muhammad dari Muhammad batin, kemudian ha itu Muhammad zohir. Muhammad. Jangan terpaku dengan Muhammad yang mana dulu, banyak kan? Nur Muhammad tuh banyak tuh, Muhammad tuh banyak. Ketika kita mengatakan Muhammad zohir, itu jasmani. Muhammad batin, itu ruhani. Apalagi Muhammad akhir, itu nurani. Muhammad awal, itu robbani. Robbani. Ini yang dikatakan Allah. Jadi sebenar-benarnya Allah Ta'ala itu ya Muhammad. Hakikat Muhammad, bukan Nabi Muhammad.
Bukan alam semesta yang berbentuk rupa saja, tidak, tapi meliputi segala sesuatu. Itulah kebesaran Allah, itulah nurnya. Nur inilah yang dinamakan hakikat Muhammad. Muhammad yang mana kau? Jadi jangan kok kita sesat-sesatkan orang kalau kita tidak tahu Muhammad yang mana dulu. Muhammad awal kah, Muhammad akhir kah, Muhammad zohir kah, Muhammad batin kah? Jangan terpaku dengan Muhammad. Nah, jasmani. Jasmani itu Muhammad juga. Ruhani Muhammad juga. Nurani Muhammad juga. Rabbani Muhammad juga. Bukan dikatakan Muhammad itu Allah. Muhammad itu sifat Allah. Sifat Allah itu kelakuan zat. Zat itu diri. Diri siapa? Diri Rob. Ku tampilin nih. Bercanda saudara-saudara. Masuknya ini nah, papan tulis mau ku tampilin. Bercanda sambil supaya ndak kaku kan. Jadi hadirin semulakan, bagaimana kita itu menguatkan daripada akidah-akidah kita dengan syariat-syariat kita yang mengaku pengikut yang mulia baginda Rasul. Tapi kalau tidak mau ikut Rasulullah ya tidak masalah juga, tidak ada juga untungnya. Tidak ada juga mengatakan bahwa kamu begini, kamu sesat begini, tidak ikut. Enggak. Ini bagi pengikut yang memang mengaku pengikut Rasulullah. Syahadat kita dari awal Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Isa, sampai ke Nabi Muhammad SAW, sampai sekarang itu tidak berubah. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika syahadat ini berubah, untuk apa diikuti orang-orang begitu mengubah-ubah syahadat? Syahadat kita itu 2 kalimat syahadat. Beda lagi kalau sir batinnya. Ada biasa itu orang bukan syahadatnya dirubah, tapi perkataannya di ahli thariqah biasa begitu. Tapi bukan dirubah, bukan dirubah. Ada itu biasa mengubah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu ali rasulillah. Itu sudah berubah itu begitu. Tidak ada begitu syahadat. Jelas-jelas dari dulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak berubah. Itu secara syariat, secara hakikatnya penyaksian kepada Rasulullah. Karena Rasulullah inilah kekasih Allah, Rasulullah inilah sifat Allah, Rasulullah inilah kelakuan Allah, bukan kita. Jadi kemana-mana itu terus syariat kita, akidah kita, tasawuf kita, ma'rifat kita diperbaiki semua rukun agama ini. Ini yang ditinggalkan umat yang terpisah-pisah. Makanya kita itu keliru, gampang goyang. Kalau tauhid akidah kita yang dasar saja goyang, Masya Allah. Jangankan mau ngerti rukun iman, rukun Islam, hafal saja mungkin sudah lupa. Ditanya orang ke rukun iman yang ke ini berapa, sudah lupa anak-anak zaman sekarang. Siapa yang salah? Salahkan diri kita. Meskipun pada hakikatnya itu juga af'al Allah. Salahkan diri kita aja. Itu secara syariat. Tapi secara hakikat tidak ada yang disalah-salahkan. Ini dalam pandangan syariat. Makanya kalau memang kita masih makan, masih minum, jangan kamu bilang hakikat terus. Jangan bilang hakikat terus, tapi syariat. Selama kita tidak menafikan daripada syariat, tidak masalah. Tapi jangan pernah kita mengatakan, sholat subuh 2 rakaat kurang, saya mau 10 rakaat. Nah ini ini yang dikatakan berbuat baharu dalam agama. Ini yang bid'ah sesungguhnya, bukan yang ziarah kubur, bukan yang maulid, bukan. Otakmu yang bid'ah. Otakmu ini ini yang menonton ini. Ini saya si Rahmat. Ini saya ngomel-ngomel sendiri nih, bukan ngomel sih. Begitu. Itu dikatakan bid'ah kalau dia mengubah sholat 4 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, dia rubah 8 rakaat. Nah itu Jadi tidak usah terlalu bertengkar. Ini juga untuk menguatkan akidah kita. Karena kenapa? Semakin dekatnya akhir zaman, semakin banyak yang tergoda dengan apa-apa, dengan ini. Makanya cari guru-guru walian mursyida, mursyid-mursyid ruhania yang mengajak engkau kepada Allah. Kalau mengajak kepada makhluk, untuk apa? Mengajak kepada wali, mengajak kepada karomah, bukan dinafikan. Memang wajib, tapi untuk itu kembali dulu kepada Allah.
kembalikan. Maka diutuslah para nabi, para rasul untuk apa? Untuk mengenalkan kembali jalan kepada Allah melalui Rasulullah, melalui Nur Muhammad. Kalau kekeramatan itu urusan Allah, kekeramatan karomah, jangan kita pandang wali itu atau guru-guru itu dicari dengan kekeramatan itu. Sehingga ketika guru kita yang keramat begitu, kita juga ke sana ingin belajar keramat, ingin belajar karomah. Jadi cari mursyid-mursyid yang mengajarkan engkau kepada Allah, mengenalkan engkau kepada Rasulullah, melalui Rasulullah kepada Allah. Bukan mengenalkan engkau tempat ini penghuninya pocong, tempat ini saranjana pesanan. Tempat ini penghuninya genderuwo, tempat ini penghuninya Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Bukan itu. Tapi Allah kembalikan kepada Rasulullah, Nur Muhammad kepada Allah. Kalau untuk kekeramatan para wali Subhanahu wa ta'ala, para wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak kesana. Bahkan kalau ketahuan itu bagaikan aib bagi mereka. Mau tahu? Bagaikan dia itu seorang perempuan, kemudian keluar darah haid, itu disembunyi, Pak. Dan dia tidak tahu tentang kekeramatan itu. Karomah itu tidak diada-adakan. Bukan dia, tapi Nur Muhammad itu sendiri. Allah Ta'ala sendiri yang memberikan karomah kekeramatan itu untuk sebagai hadiah ataupun ujian bagi para kekasihnya itu. Untuk melangkah kepada wali tingkat atas, arif billah, itu melewati seribu hijab. Pintu awal itu adalah karomah. Jadi kenalkanlah kepada Allah, kenalkan kepada Rasulullah, melalui Nur Muhammad lah kepada Allah. Jadi seperti itu, tahap-tahap peleburan itu. Panak kepada Rasulullah itu, Nur Muhammad. Jadi yang sholat tu Rasulullah, yang berdoa tu Rasulullah, yang melihat tu Rasulullah, yang mendengar tu Rasulullah, yang berkata-kata tu Rasulullah, yang berkuasa Rasulullah SAW. Pandanglah semua Rasulullah. Yang sholat angkat tangan Allahu Akbar tu Rasulullah, lain kita bukan kita, Rasulullah. Yang dimakan tiada lain daripada Nur Muhammad. Yang memakan juga, yang bergerak semua, penuh kita ini dengan Rasulullah. Sambil sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Salam kepada Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya abati ya sayyidi ya Rasulullah. Sering-seringlah bersalawat, sering-seringlah. Yang bersalawat itu Allah. Mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, sungguhnya Allah itu Allah dengan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Siapa Rasulullah? Sifatnya Nur Muhammad. Astaga. Allah Ta'ala saja bersalawat kepada Rasulullah. Jadi ketika kita bersalawat begini, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, itu Allah melalui tajallinya, melalui nurnya kepada Rasulullah. Rasulullah yang mana? Diri. Jadi orang itu bersalawat secara syariat, orang itu bersalawat bukan kepada Nabi Muhammad, tetapi kepada diri. Diri sejatinya itu Nur Muhammad, kepada dirinya sendiri. Bukan dirinya dirimu, tapi dirinya dirinya. Bukan aku, tapi akunya. Begitu nah. Jadi hadirin semuanya, bagaimana langkah pertama dengan kebiasaan melebur kepada Rasulullah, menyaksikan Rasulullah, musyahadahkan Rasulullah. Kemana-mana engkau menghadap, di situ ada Rasulullah. Penuhkan itu sampai betul-betul fana. Hilang lenyap, yang ada hanya Rasulullah, yang sholat Rasulullah, yang melihat Rasulullah. Nah, Rasulullah ini sendiri pada lagi memandang lagi kepada zat mutlak itu. Terus pandangkan itu terus. Yang ada hanya Allah. Rasulullah menyatakan Allah. Naik saksi kepada Allah, melebur. Sehingga yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertajalli kepada yang nyata. Bukan Allah menjadi enggak, Allah bertajalli, menampai. Kemudian Allah memesrai di setiap segala sesuatu. Maka hadirin semuanya. Jadi mungkin seperti itu perbincangan kita hari ini, muzakarah kita hari ini. Bidang Qurannya subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.